Mami? Mami, ini nggak seperti... Jadi begini kelakuan papi kalau di kantor. Papi bilang sama mami, papi sibuk sekali. Meeting inilah, meeting itulah, ketemu sama urusan klien lah, tapi gak taunya papi cuma mau berduaan aja sama perempuan lain ini. Saya kasih tahu ke kamu ya. Kamu tuh harusnya tahu diri dong. Kamu itu udah tua juga kan? Dan udah tahu juga kalau Bapak Kusuma Wiragura itu sudah punya istri. Kok kamu masih aja deketin suami orang sih? Hah? Mas Kusuma, sepertinya makan siang kita hari ini kita cancel dulu aja ya. Lebih baik kamu urusin istri kamu ini yang hobinya berfantasi yang aneh-aneh dan juga selalu negatif thinking sama orang. Oke? Apa kamu bilang? Kamu bilang apa? Berfantasi aneh? Saya belum selesai bicara. Papi! Sabar. Sil, tunggu Sil. Kok kamu sendirian? Coki mana? Sil, tunggu sebentar. Saya tuh cuma mau tahu, kamu beneran pacaran atau enggak sama Coki? Jawab dong, Sil. Kamu itu beneran pacaran atau enggak sama Coki? Jawab dong, Sil. Kasian tuh, sampai dipegang gitu tangannya. Jawab dong. Masih peduli ya sama Sisil? Sampai pegangan tangan gitu. Nanya soal apa? Kayaknya kesempatan aku untuk memperbaiki hubungan aku sama Ariana semakin gak ada sekarang. Emang aku terlihat kurang serius ya? Aku kurang tegas sama si Saka. Sampai-sampai dia masih berusaha bersikeras datang menemui aku ke kantor. Sil, masih Sil. Ya. Halo, bisa tolong hubungin Sisil atau siapa karyawan yang ada. Tolong ambilin saya minum ya. Ya, makasih.
Sayang, Nanya apa? Pacaran apa nggak sama Coki? Saya cuma nanya kan beberapa hal aja ke Sisil, bukan apa-apa kok. Kayak saya nggak denger ya. Maaf ya. Saya nggak mau ikut campur soal ini. Tapi saya minta tolong sama Bapak. Jangan ganggu hidup saya lagi. Saya udah move on dari Bapak. Dan jangan pernah hubungin saya di luar jam kerja. Kok diem aja? Gak bisa ngomong ya? Masih suka ngubungin Sisil di luar jam kerja? Buat apa? ambilin es batu ya buat Bu Aryana ya. Sekarang. Sayang maafin aku ya. Aku minta maaf, aku gak ada maksud buat nyakitin kamu sayang. Aku minta maaf sama kamu. Sayang, Rin. Kenapa kamu harus ngubungin Sisil di luar pekerjaan? Untuk apa? Ya, emang ini karena urusan kerjaan. Tapi gak ada salahnya kan kalau saya ketemu sama Sisil di luar jam kerja. Apalagi sekarang di perusahaan lagi ada beberapa perubahan. Termasuk menggantikan pekerjaannya Saka. Jadi saya harus sering berkoordinasi sama Sisil. Kamu harus paham itu ya. Paham aku dari awal. Percayanya ya enggak. Pak. Kenapa, Pak? Ini saya disuruh sama Pak Saka beli es batu, soalnya Bu Aryana pingsan. Bu Arin pingsan, kok bisa? Ya saya nggak tahu, Bu. Saya disuruh beli es batu. Jadi Pak Saka kesini? Ya udah, permisi, Bu. Iya udah kita ke ruangan aja dulu sekarang deh. Seharusnya Mami tidak bicara seperti itu kepada Anjani. Kejadian seperti tadi itu bisa aja kan membuat tersinggung Anjani. Tapi jadi nggak enak nih. Karena sesungguhnya apa yang Mami lihat dan Mami perkirakan itu nggak seperti itu. Mami itu salah paham. Udah stop ya. Mami udah gak butuh penjelasan dari papi. Dengan semua yang udah Mami lihat secara langsung, di bagian mana coba Mami salah paham? Gue udah tahu banget nih kalau misalnya Saka mau ketemu sama Aryana tuh pasti kayak gini jadinya. Ya kenapa lo bolehin sih? Pas Saka ketemu sama Bu Aryana, lo kan tahu kondisinya Bu Aryana kayak gimana. Kok lo jadi nyalahin gue? Gue di sini bukan sebagai penerima tamu ya kerjanya. Lagian kalau misalnya Aryana nggak mau ketemu sama Saka, pasti akan diusir kok. Ya tapi kan lo sahabatnya dia, harusnya lo tahu dong situasi dan kondisinya kayak gimana. Masa kayak gitu aja harus diomongin sih? Lo jangan mancing emosi gue ya.
Kalau emang Ariana nggak mau ketemu sama Saka, dia pasti akan panggil satpam. Dan dia juga pasti bakal bilang sama gue, dia nggak ngomong apa-apa. Tahu apa sih ini orang? Mami jelas-jelas dengar sendiri, lihat sendiri. Kalau papi ngajak Anjani makan di restoran berduaan dan papi bilang papi mau cari tempat restoran yang sepi. Terus mami mesti gimana? Mami harus bahagia gitu. Oke, hore, suami aku jalan sama perempuan lain ke restoran yang sepi. Mami harus bahagia gitu nih. Ya nggak begitu. Mami, dengerin dulu papi, dengerin penjelasan papi dulu sayang. Jadi sebenarnya begini, tadi tuh papi menghubungi klien untuk mengajak makan siang bareng dengan Ibu Anjani juga. Sengaja papi mencari tempat makannya yang baik, terus suasana juga yang sepi. Jadi nanti membicarakan masalah bisnisnya itu juga jadi enak. Itu tujuannya. Alasan. Papi tidak beralasan. Itu apa adanya. Yap. Makanya papi next time kalau ngomong jangan kayak gitu dong. Siapapun yang dengar omongan papi kayak gitu pasti akan berpikir ya enggak. Tapi jangan bikin omongan yang membuat orang jadi salah paham apalagi ke mami. Arin. Saka! Gak nyangka ya gue sama lo ya. Bisa-bisa lo masih manfaatin dia di saat dia lagi kayak gini. Lo apaan sih, Sar? Lu kira gue mau ngapain Ariana? Gue mau bikin dia nyaman supaya dia cepet sadar. Lo pikir kita nggak tahu niat lo apa? Apa niat gue? Udah deh Saka, lo mending sekarang pergi dari sini. Kita nggak bisa percaya sama mulut pembohong kayak lo. Gue bilang lo pergi sekarang Saka. Siapa lu suruh gue keluar? Ayo percaya. Rin bangun dong Rin. Kenapa sih lo tuh susah banget gue bilang ini? Gue makin sebel deh sama Saka tuh. Bisa-bisanya dia manfaatin Ariana di saat posisi dia lagi kayak gini. Harusnya ya, dia tuh memperbaiki kondisi yang lagi kayak gini, bukannya malah memperburuk. Gue masih nggak ngerti sih sama Pak Saka. Kelakuannya sekarang malah bikin jadi orang jijik sama dia. Maaf Bu, ini tadi security nitip es batu ke saya. Iya. Kalau gitu saya... Ya, makasih ya. Rin, Gue pesan minum deh ya. sama apa? Minyak kayu putih deh. Oke. Tolong air putih ya, sama minyak kayu putih. Terima kasih. Nih, gara-gara papi nih, Mami sampai lupa. Harusnya Mami datang ke sini ini mau nemuin Saka. Mami mau bikin perhitungan sama dia. Mami nggak boleh diem aja karena jelas-jelas dia udah nyakitin secara nyata ke anak kita. Mana Sakanya tuh? Mami, Saka sudah nggak ada di kantor.
Tadi pagi papi sudah sampaikan ke dia untuk dia off dari kesibukan kantor untuk sementara waktu. Off? Papi cuma minta Saka untuk off? Papi ini gimana sih? Harusnya papi pecat Saka, papi. Pecat dia secara tidak terhormat, bukan cuma sekedar off. Papi ini gimana sih? Dia itu jelas-jelas secara nyata udah nyakitin anak kita. Anak dari pemilik perusahaan ini, Pi. Gini Mami, di dalam prosedur perusahaan nggak bisa main pecat-pecat begitu aja sayang. Lagi pula, Saka itu kan salah satu pemegang saham Kusuma Group. Jadi kalau mau diadakan pemecatan harus diadakan rapat khusus pemegang saham. Nanti papi atur itu. Ya sayang ya? Harus, Pi. Iya, nanti papi urus. Rin sadar dong, Rin. Ariana, Bu, sadar dong Bu. Rin. Pelan-pelan aja, nggak usah bangun dulu. Apa yang lo rasain? Kayak muter-muter gitu kepala gue. Siapa tadi yang nolongin gue? Pak Saka, Bu. Apain sih si Saka? Tadi dia mau ngelakuin ini. Mau ngelakuin apa? Ikut saya. Sini. Lepas bisa nggak? Nggak di kantor, nggak di luar, selalu mau ikut campur urusan orang. Saya nggak bermaksud ikut campur urusan Anda. Terus? Tapi kebodohan Anda ini yang membuat saya terseret dalam urusan Anda. Lebih baik Anda pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri Anda sendiri di sini. Saka mau ngapain gue? Terus gue pingsan. Udah, nggak terjadi apa-apa kok. Kita langsung datang. Tadinya Saka nggak mau disuruh pergi, tapi udah ditarik sama Dante, lo tenang aja. Udah sekarang lo istirahat dulu, gak usah mikir apa-apa. Gue tinggal ya. Sebentar. Ibu keadaannya gimana? Bisa beliin obat aja ya buat ibu ya? Nggak usah. Saya nggak apa-apa kok, saya baik-baik aja. Bener, nggak terjadi apa-apa selama saya pingsan tadi. Saka nggak ngapa-ngapain saya kan? Nggak kok Bu. Apa yang tadi Selin omongin tuh semuanya benar. Tadi kita semua panik pas tahu ibu tuh pingsan. Pas kita nyampe sini ternyata masih ada Pak Saka. Karena kita nggak mau bikin ibu nggak nyaman pas ibu sadar, makanya kita usir Pak Saka. Sampai akhirnya Pak Dante tarik Pak Saka keluar. Padahal Saka udah banyak melakukan kesalahan dan sangat merugikan perusahaan. Ini bukan lagi masalah antara mertua dan menantu kesayangannya, tapi ini udah menyangkut perusahaan. Kok kamu bisa ketemu sama Ariana? Kalian tuh janjian. Terus keadaannya gimana, sayang? Mas Gavin ini keterlaluan ya. Aku harus gimana lagi, Rin, buat ngeyakinin kamu. Biar kamu mencabut gugatan cerai. Aku nggak bisa tanpa kamu, Rin. Aku janji sama kamu, aku nggak akan jauh-jauh dari kamu. Kevin. Gimana keadaan kamu? Baik. Jangan cemburu. Mami bisa datang ke sana dan kasih pelajaran ke Saka dan kita. Arin sudah rela